Pelatih Ipswich Town puji Elkan Bagot yang berkembang pesat sejak pramusim tidak jadi dipinjamkan. Timnas U17 Indonesia masih sulit keluar dari taktik pressing tinggi lawan. Menpora ikut buka suara soal polemik pemanggilan pemain Timnas U23 Indonesia. Misi khusus Sinteyong bersama Timnas U23 Indonesia di Piala AFF 2023. Dua pemain masuk daftar tunggu, Persis dan PSIS tak masalah jadi tim terbanyak sumbang pemain ke Timnas U23 Indonesia. Pelatih Ipswich Town puji Elkan Bagot yang berkembang pesat sejak pramusim tidak jadi dipinjamkan. Pemain belakang Timnas Indonesia Elkan Bagot punya tren menanjak sejak persiapan pramusim Ipswich Town. Meski begitu, sejak awal persiapan pramusim Elkan Bagot masuk dalam daftar pemain yang akan dipinjamkan oleh Ipswich Town. Keputusan tersebut diambil oleh sang pelatih kepala yaitu Kieran McKenna. Salah satu klub kasta ketiga Liga Inggris, Stevenage, bahkan sudah mengirimkan proposal peminjaman kepada Ipswich Town. Meski begitu, bek Timnas Indonesia tersebut mampu menjawab keraguan dari sang pelatih. Perlahan tapi pasti, performa Elkan Bagot langsung menanjak pesat usai kabar peminjaman itu tersiar. Sepanjang laga pramusim yang dimainkan oleh Ipswich Town, Elkan Bagot tidak pernah absen sama sekali. Puncaknya terjadi saat pemain blasteran Inggris Indonesia tersebut sukses jadi tembok penghalang keperkasaan penyerang-penyerang klub raksasa Jerman RB Leipzig dalam sebuah laga pramusim. Puncak ledakan Elkan Bagot tidak sampai di situ saja. Sepekan kemudian, di kasta kedua Liga Inggris atau Championship, Elkan Bagot juga didaftarkan dalam skuad Ipswich Town. Elkan Bagot langsung dipercaya sebagai starter dalam pertandingan putaran pertama Carabao Cup lawan Bristol Rovers. Elkan Bagot tampil 90 menit dalam kemenangan gemilang Ipswich Town dengan skor 2-0. Tentu, penampilan yang semakin membaik membuat Kieran McKenna angkat bicara. Pelatih asal Irlandia Utara tersebut langsung bimbang dengan keputusan awalnya untuk meminjamkan Elkan Bagot. Saya pikir dia telah meningkat sejak awal pramusim. Jujur, saya sudah berbicara dengan Elkan Bagot tentang itu, kata Kieran McKenna. Dia mengalami peningkatan setiap hari dalam grup. Dia mengalami peningkatan dalam sesi latihan kita. Dia juga meningkat selama rangkaian laga pramusim dan dia juga meningkat dari saran para staf pelatih di sini di lapangan latihan dan di sekitarnya. Jadi saya pikir dia telah banyak berkembang dalam 7 minggu terakhir yang menjadi pertanda baik. Dan itulah mengapa dia masih dalam pembangunan saat ini dan mengapa kami masih memiliki keputusan untuk mengambil langkah selanjutnya, kata Kieran McKenna. Kieran McKenna mengaku bahwa Elkan Bagot adalah seorang pembelajar yang tak ragu meminta saran dari para staf pelatih Ipswich Town sepanjang sesi latihan. Timnas U17 Indonesia masih sulit keluar dari taktik pressing tinggi lawan. Skuad Timnas U17 Indonesia masih butuh perbaikan setelah 3 hari menjalani pemusatan latihan di kota Surakarta. Timnas U17 Indonesia sudah menjalani pemusatan latihan di kota Solo sejak Selasa 8 Agustus 2023 di Stadion Sriwidari. Skuad asuhan Bima Sakti diproyeksikan tampil di Piala Dunia U17 2023 pada 10 November sampai 2 Desember 2023. Bima Sakti selaku pelatih kepala sudah merinci kelemahan utama dari permainan Timnas U17 Indonesia selama 2 laga uji coba. Iqbal Gwijangge dan kawan-kawan masih belum mampu keluar dari taktik pressing tinggi yang diterapkan oleh lawan. Karena itu, materi untuk keluar dari tekanan lawan jadi menu utama selama menjalani pemusatan latihan di Solo. Materi latihan pun disiapkan staf pelatih Timnas U17 Indonesia. Bima Sakti bisa meminta masukan dari Frank Wormuth selaku konsultan pelatih Timnas U17 Indonesia saat ini. Pengalamannya sebagai juru taktik di sejumlah klub ternama bisa jadi referensi yang pas bagi Bima Sakti untuk belajar. Bima Sakti mengaku senang dengan ilmu yang diberikan oleh pelatih asal Jerman tersebut. Selain itu,
Frank Wormuth dianggap memiliki etos kerja tinggi dalam tim sehingga evaluasi atas kekurangan sesi latihan bisa dilakukan secara rutin. Piala AFF U23 2023, alarm bagi timnas U23 Indonesia, Thailand ingin juara di tanah sendiri. Timnas U23 Thailand bertekad untuk meraih gelar juara Piala AFF U23 2023 demi memuaskan para suporternya. Seperti yang diketahui, Thailand bakal berstatus tuan rumah pada Piala AFF U23 2023. Ajang ini nantinya dihelat mulai tanggal 17 hingga 26 Agustus 2023. Target juara ini diungkapkan langsung oleh Wakil Presiden Federasi Sepak Bola Thailand. Sementara itu, gelar juara Piala AFF U23 2023 juga sangat berarti bagi timnas U23 Indonesia. Terlebih, Sinteyong masih terus berburu untuk memberikan gelar perdana bagi Indonesia. Timnas U23 Indonesia telah mulai menjalani persiapan sejak tanggal 10 Agustus lalu. Namun, skuad Garuda Muda belum lengkap pada latihan perdana. Dari 23 nama yang dipanggil, tercatat ada 6 yang masih absen. Pada latihan tersebut, Sinteyong memberikan menu latihan ringan. Menpora ikut buka suara soal polemik pemanggilan pemain timnas U23 Indonesia. Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo turut memberikan komentar terkait polemik pemanggilan pemain ke timnas U23 Indonesia. Sebagai informasi, timnas U23 Indonesia kini sedang mempersiapkan diri menyambut Piala AFF U23 2023. Pelatih Sinteyong telah memanggil sebanyak 23 pemain untuk mengikuti pemusatan latihan yang dimulai pada tanggal 10 Agustus lalu. Namun, tak semua pemain sudah bergabung. Dito menilai bahwa seorang pemain seharusnya menjadikan timnas Indonesia sebagai prioritas utama. Sementara itu, Sinteyong justru menanggapi masalah yang ada dengan santai. Hanya, pelatih asal Korea Selatan tersebut tak menampilkan bahwa ketidakhadiran beberapa pemain telah mengganggu persiapan timnas U23 Indonesia. Saya tidak mau stres karena pemain yang belum datang. Memang ada beberapa pemain yang belum datang. Dengan pemain yang ada di sini, harus bisa membentuk tim yang baik dan organisasi yang baik, kata Sinteyong. Misi khusus Sinteyong bersama timnas U23 Indonesia di Piala AFF 2023. Pelatih timnas U23 Indonesia Sinteyong memiliki misi khusus di Piala AFF U23 2023. Sebagai informasi, Piala AFF U23 2023 bakal berlangsung pada tanggal 17-26 Agustus mendatang. Sinteyong tercatat memanggil 23 pemain dalam kesempatan itu. Dari 23 pemain, 5 diantaranya merupakan sosok baru. Kehadiran nama-nama baru tersebut yang membuat Sinteyong memiliki misi khusus di Piala AFF U23 2023. Pelatih asal Korea Selatan itu ingin menjadikan Piala AFF U23 sebagai ajang untuk menilai performa pemain-pemain baru tersebut. Sementara itu, Sinteyong juga berbagi informasi terkait latihan perdana yang telah dilakukan timnas U23 Indonesia. Pelatih yang sering disapa STY itu menjelaskan bahwa dia baru memberikan latihan ringan. Lebih lanjut, Sinteyong mengaku belum bisa memberikan latihan fisik dan untuk sementara langsung fokus ke taktik. Latihan normal baru bisa dilakukan saat berada di Thailand. Timnas U17 Indonesia tinggal 29 pemain. Bima Sakti sebut kerangka tim sudah jadi. Pelatih Timnas Indonesia U17, Bima Sakti menilai bahwa kerangka skuad Garuda Asia sudah terbentuk. Mayoritas pemain adalah jebolan Piala AFF U16 2022, ditambah pemain diaspora dan pemain hasil seleksi yang dilaksanakan beberapa waktu lalu. Awalnya, ada 34 pemain yang dipanggil untuk menjalani TC tahap awal. Namun, jumlah tersebut terus berubah karena sistem seleksi menggunakan model promosi dan degradasi. Timnas U17 Indonesia rencananya akan melanjutkan TC di Jakarta pada Senin pekan depan. Nantinya ada 34 pemain yang bergabung dalam TC ini. Bima Sakti menegaskan bahwa kerangka utama Timnas U17 Indonesia sudah mulai terbentuk.
Berikutnya, tinggal menambahkan pemain-pemain yang sesuai dengan kebutuhan tim. Menurutnya, pemain tersebut harus memiliki kualitas dan bisa jadi penambah kekuatan skuad Garuda. Timnas U17 yang pasti sudah mempunyai kerangka dan tinggal mencari tambahan lagi dari luar, kata Bima Sakti. Pasti ada tambahan 1-2 pemain yang luar biasa. Kami memang butuh pemain yang siap untuk turnamen besar Piala Dunia dengan rentang waktu yang tinggal 3 bulan lagi, pungkas Bima Sakti. Dua pemain masuk daftar tunggu, Persis dan PSIS tak masalah jadi tim terbanyak sumbang pemain ke Timnas U23 Indonesia. Dua pemain masuk daftar tunggu yakni M. Kanu Helmiawan dari Persis Solo dan Haikal Al-Hafiz dari PSIS Semarang. Andai Timnas U23 Indonesia tak bisa memanggil Zaki Ashraf dan Rizky Ridho. Zaki Ashraf dan Rizky Ridho tidak dilepas oleh klubnya masing-masing PSM Makassar dan Persija Jakarta. Keduanya sama-sama berdalih bila Zaki dan Ridho sangat dibutuhkan tim untuk mengarungi Liga 1. Walau Ketua Badan Tim Nasional, Sumarji, kecewa dengan PSM dan Persija. Sejatinya, Kanu dan Haikal adalah pemain yang muncul di daftar pemanggilan TC Timnas U23 Indonesia yang bocor duluan. Akan tetapi, kesepakatan dengan tim-tim Liga 1 maka setiap klub wajib maksimal mengirimkan 2 pemain ke Timnas U23 Indonesia. Sehingga Kanu dan Haikal tercoret karena Persis dan PSIS sudah mengirimkan 2 pemain. Di Persis Solo ada nama Ramadan Sananta dan Irfan Jauhari. Sedangkan dari PSIS ada Adi Satrio dan Alfreanda Dewangga. Meski begitu, sejatinya baik Persis dan PSIS tak masalah apabila nantinya Kanu dan Haikal bergabung ke Timnas U23 Indonesia untuk menggantikan Zaki Ashraf dan Rizky Ridho. Saat ini, Kanu dan Haikal bisa dibilang tengah masuk daftar tunggu untuk masuk Timnas U23 Indonesia. Hal senada diungkapkan oleh CEO PSIS, Yoyok Sukawi, ketika dihubungi oleh media. Bahkan, Yoyok sempat bertanya kepada PSSI mengapa tak jadi memanggil Haikal Al-Hafiz.